Squid Game. Kayaknya hampir di mana-mana orang udah ngebahas series ini ya. Apalagi di YouTube. Netflix is done for 10 billion in debt. There's no way they can make money. Netflix going to go brand new all-time high today. Squid Game is the most watched Netflix show ever. To win number one, you go high. Banyak yang ngebahas soal ceritanya, banyak yang ngebahas soal plotnya, banyak yang ngebahas soal detailnya, banyak yang ngebahas soal prediksinya dan segala macam. Ya wajar karena series ini adalah series paling laku di Netflix sepanjang masa, Pak. The hit TV show Squid Game has officially become Netflix's biggest original series launch in history. Karena saking banyaknya mungkin hari ini lu udah mulai merasakan titik jenuh dan bosan atas pembahasan Squid Game. Dan karena lu udah mulai ngerasa jenuh dan bosan, gue berpikir inilah saat paling tepat buat gue untuk mengeluarkan konten tentang Squid Game. Dan gue berharap konten ini baik secara substansi maupun visual dapat memuaskan kalian. Jadi, selamat menyaksikan. Ya, menurut gue sendiri Squid Game ini adalah series yang patut dan layak untuk ditonton. Bagus lah, bagus banget bahkan. Tapi ya walaupun bagus bukan berarti series ini sempurna. Kalau kita breakdown satu-satu, kita dikotomi satu-satu, kita akan menemukan kelebihan dan kekurangannya. Ya sekarang gue bicara dulu soal minusnya ya. Kekurangan Squid Game yang paling jelas ya waktu dialognya VIP kan. Ya para bule itu datang gitu dengan bahasa yang kita dengar tidak cukup natural ya, dengan tata bahasa yang aneh gitu. Dan acting yang kerasa dibuat-buat lah. Nah, itulah yang sempat jadi banyak sorotan oleh penonton. Kenapa sih VIP-nya kayak gitu banget, cara ngomongnya, gesturnya, dan segala macam. Dan ternyata ada sebabnya, Pak. Waktu gue teliti, gue baca-baca artikel, si para VIP ini membela diri mereka. Mereka bilang, ya pola bahasa atau tata bahasa antara Korea dan Amerika atau Inggris itu sangat berbeda. Supaya orang Korea ngerti dan lebih paham apa yang mereka maksud. Dan mereka juga menemukan kendala ketika harus berakting dengan topeng yang mereka nilai itu sangat mengganggu kinerja mereka sebagai seorang artis. Nah itu sih pembelaan mereka. Aspek Battle Royale-nya gue ngerasa agak kurang gitu, agak gimana gitu. Bukan karena Squid Game jelek, Pak, karena standar gue soal Battle Royale itu cukup tinggi kayaknya. Jadi waktu kecil gue baca manga namanya Battle Royale manga, buatan Jepang ya, namanya juga manga kan. Dan itu tuh bagus banget cuy. Cerita Battle Royale-nya dapat banget, konsep Battle Royale-nya dapat banget. Dan sejak baca manga itu, semua cerita soal Battle Royale, mau yang di film ataupun series itu rasanya nggak pernah ada yang memenuhi standar gua soal Battle Royale. Nah itu kekurangannya. Kelebihannya sekarang production value-nya. Cuy, ini series dibuat dengan sangat-sangat serius, bahkan bisa sejajar dengan series-series atau film-film Hollywood. Lu lihat dari cara mereka scoring, terus mereka juga nggak ragu untuk beli lisensi lagu legenda ya, kayak Fly Me to the Moon. Tapi di atas itu semua ada satu aspek yang benar-benar gue sukain dari Squid Game, yaitu gagasan dan visinya, Pak. Squid Game berhasil memberikan alegori kapitalisme yang luar biasa. Sebelum kita menjelaskan bagaimana alegori itu terpampang nyata, mari kita melihat terlebih dahulu latar belakang bagaimana Squid Game tercipta. Cerita ini ditulis oleh Pak Hwang Dong-hyuk di tahun 2008, Pak. Apa yang ingin disuarakan beliau adalah kesenjangan sosial yang semakin tajam di Korea Selatan. Kemajuan peradaban, entertainment, dan pendidikan di Korea Selatan ternyata itu melebarkan kesenjangan sosial di negara tersebut. Inilah yang berusaha ditunjukkan sama Bapak Hwang tadi melalui series yang dia buat yang bernama Squid Game ini. Ya bisa kita bilang kemajuan peradaban, ekonomi, pendidikan, teknologi di Korea Selatan itu ternyata menimbulkan culture masyarakat yang sangat kompetitif di negara tersebut. Siapa pihak yang gagal memenuhi ekspektasi sosial, maka akan segera dicap sebagai sampah masyarakat yang dibuang oleh sistem, Pak. Misalnya lu gak ganteng, misalnya lu gak pintar, lu gak bekerja, lu miskin, ya udah lu bakal dicap sebagai manusia yang gagal. Itulah kenapa tingkat stres di Korea Selatan begitu tinggi, cuy. Dan itu tercatat by data, karena Korea Selatan adalah negara dengan angka kematian bunuh diri paling tinggi di dunia. Satu hal yang paling sulit kita bantah dari sistem kapitalisme adalah ilusi bahwa semua terjadi secara konsensual atau tidak ada paksaan. Ilusi demokrasi, ilusi kebebasan, dan segala macam. Yang mana sebenarnya realitanya tidak demikian. Inilah yang tergambarkan nyata di scene-scene awal Squid Game. Khususnya pada poin penandatanganan perjanjian permainan. Kalian ingatkan di episode 1 atau episode 2 gitu, waktu para pemainnya udah berkumpul, mereka belum tahu mau ngapain di situ, mereka disuruh tanda tangan perjanjian. Poin pertama, mereka nggak boleh berhenti main. Poin kedua, kalau mereka menolak bermain maka mereka akan dieliminasi. Poin ketiga adalah permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Dan semua pemainnya setuju tuh, semua pemain tanda tangan, dan mereka belum tahu resiko yang harus mereka hadapi dan apa yang mereka bakal dapatkan sebagai pemenang gitu. Akhirnya mereka setelah menandatangani perjanjian itu masuklah ke game pertama, yaitu lampu merah dan lampu hijau. Disitulah mereka baru tahu ketika mereka gagal maka nyawa mereka hilang.
Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan permainan itu, barulah mereka ketahui hadiah yang akan mereka terima. Jadi mereka udah tahu resiko yang akan mereka dapati dan hadiah yang akan mereka terima jika menjadi pemenang. Tapi pada akhirnya semua peserta kan ngevote ya, permainan dilanjutkan atau tidak, dan hasilnya adalah permainan tidak dilanjutkan, di mana vote terakhir ditentukan oleh pemilik game Squid Game itu sendiri, dan si pemiliknya itu memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Akhirnya ya udahlah, berhentilah main, semuanya pulang, dan tiba-tiba mereka balik lagi untuk main. Apa yang berusaha digambarkan dalam scene itu? Ya digambarkan kalau mereka udah ngasih kesempatan untuk orang berhenti bermain gitu, dan ketika mereka kembali lagi berarti itu atas kemauan mereka sendiri. Dan ditambah lagi ketika I6 yang menentukan vote, itu semakin mempertegas bahwa panitia Squid Game gak pernah maksa lu ikut, lu bisa aja cabut, tapi pada akhirnya lu akan balik karena lu butuh. Scene ini benar-benar menggambarkan kapitalisme dalam dunia nyata, Pak. Selalu para pelaku kapitalisme selalu mengatakan bahwa gue nggak pernah maksa lu untuk kerja sama gue nggak pernah maksa lu untuk menghabiskan keringat dan menghabiskan waktu lu buat gue. Itu pilihan lu sendiri gitu. Ini bukan perbudakan, ini adalah demokrasi, terserah lu mau atau enggak. Itulah gambaran betapa menyebalkannya dunia ini. Memang dalam hidup kita diberi kebebasan memilih, tapi kita nggak dikasih pilihan, cuy. Jadi gue bahas singkat aja soal hierarki sosial. Kan di sini ada dua pihak ya dalam permainan. Satu penjaganya yang pakai baju merah atau pink. Satu lagi yang pakai baju hijau. Hijau atau biru ya? Ya gue buta warna jadi lupa lah. Nah, para peserta ini digambarkan sebagai masyarakat yang dibuang dalam sistem. Nah, para penjaga ini digambarkan sebagai hierarki sosial, Pak. Jadi yang bulat itu kelas pekerja, yang segitiga itu prajurit, yang kotak itu manajer gitu. Yang levelnya lebih bawah tidak boleh memulai pembicaraan duluan ke level yang lebih atas, begitu seterusnya. Mungkin nasib-nasib para penjaga ini tidak seburuk para peserta ya, tapi tetap saja perlakuan kepada mereka sangat-sangat kejam, Pak. Artinya ketika mereka berbuat kesalahan sedikit saja, mereka harus menembusnya dengan nyawa. Itulah yang tergambarkan dalam series ini. Jadi walaupun lu sebenarnya cukup beruntung tidak berada di kelas masyarakat yang dianggap sampah, lu cukup beruntung berada sebagai orang kantoran, sebagai content creator, dokter, dan segala macam, pada akhirnya lu nggak sepenuhnya bebas dari cengkraman kapitalisme. Itulah yang berusaha digambarkan dalam permainan Squid Game ini. Ada dua karakter yang sangat menarik. Yang pertama main protagonisnya, yaitu Gi-hun. Yang kedua main villainnya, yaitu Il-nam. Pertama kita bahas dulu Gi-hun. Kalau ditanya tentang karakter Gi-hun, apa yang terbayang di benak kalian? Orang yang baik, moralitasnya bagus, punya prinsip, punya empati, punya simpati, dan benar-benar orang yang punya hati yang besar, ya kan? Karena dia yang selalu mengalah, dia yang ngajak Il-nam bicara duluan, dia yang peduli sama peserta lain, dia yang berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Itulah yang tergambarkan di series ini. Tapi ketika gue nonton series ini sampai 3 kali, ternyata persepsi gue soal Gi-hun ini berubah, Pak. Berubah kenapa? Karena ternyata walaupun punya prinsip, walaupun punya kode moral yang tinggi, walaupun orang yang punya empati dan simpati, walaupun orang baik, pada akhirnya di series Gi-hun sering kali harus mengorbankan prinsip dan moral yang dia miliki, cuy, untuk sebuah tujuan yang sebenarnya tidak dia inginkan. Banyak banget keadaan dan situasi yang membuat Gi-hun harus melakukan quote and quote hal yang tidak terpuji. Niatnya baik nih, mau ngasih kado anaknya, tapi dia peroleh dengan mencuri uang orang tuanya. Dia selalu digambarkan sebagai orang yang naif dan baik gitu. Tapi pada akhirnya di permainan kelereng dia berusaha menipu Pak Tua ini. Terus di akhir juga dia udah tahu si Biok itu benar-benar dalam keadaan sekarat gitu. Tapi pada akhirnya dia nggak pernah benar-benar bisa memutuskan untuk menghentikan permainan. Padahal dia bisa. Iya Pak, padahal dia bisa waktu malam itu untuk menghentikan permainan. Dia baru kepikiran untuk menghentikan permainan ketika si Biok udah dalam keadaan yang sangat kritis, bahkan meninggal. Nah di ending juga dia punya prinsip gitu. Si Gi-hun digambarkan sebagai seorang yang punya prinsip, dan uang yang dia peroleh dari permainan itu tidak dia gunakan sama sekali. Tapi pada akhirnya uang itu dia ambil setelah ketemu sama Il-nam kan. Disinilah karakter si Gi-hun itu benar-benar menggambarkan kepada kita semua bahwa sekuat apapun prinsip yang kita pegang, apapun kebaikan yang berusaha kita lakukan, lu bakal terus kalah dengan keadaan dan situasi. Lu bakal terus dipaksa untuk mengorbankan prinsip yang lu punya. Lu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan sama nurani lu. Ya itulah sistem. Pada akhirnya manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, ya kan. Sementara Il-nam, dia terlihat sangat simpati, dia terlihat sangat baik, dia menggurui, dia memberi petunjuk, dia menyemangati. Tapi pada akhirnya orang ini benar-benar bajingan, cuy. Dia nggak segan mengorbankan ratusan nyawa, bahkan mungkin ribuan ya, ketika Squid Game dihitung dari awal, untuk kepuasan dia pribadi.
untuk kesenangan dia pribadi. Dia benar-benar tidak menganggap bahwa nyawa manusia adalah hal yang penting gitu. Karena di dialognya terakhir dia udah bilang dia nggak percaya sama manusia. Dan dia tidak pernah meminta maaf atau menyesali apa yang sudah dia lakukan. Bahkan sampai akhir hayatnya. Dialah perwujudan dari manusia golongan 1%, Pak. Yang mengatakan bahwa ya nyawa manusia adalah hiburan menurut dia. Ada banyak banget simbolis yang ada di dalam series Squid Game. Ya misalnya kayak lukisan Scream atau meja makan segitiga ya. Cuman yang mau gue bahas adalah simbolis-simbolis yang berkaitan dengan kapitalisme. Kayak set tempat mereka bermain yang tangga-tangga itu merujuk kepada sebuah karya seni tahun 50-an yang dibuat sama Escher. Relativity ini menggambarkan dunia di mana hukum gravitasi normal tidak berlaku. Nah itulah yang menggambarkan bagaimana keadaan dan peradaban kita sekarang. Terus juga kalau kalian lihat topeng-topengnya VIP, itu kan topeng-topeng binatang emas ya. Ternyata itu merujuk dari pestanya keluarga Rothschild, Mary Rothschild, yang mana emang mengambil tema binatang. Yang menariknya adalah kalian harus tahu latar belakang dari keluarga Rothschild ini sendiri. Udah banyak videonya di YouTube, mungkin bisa kalian tonton satu persatu. Oke, pada akhirnya Squid Game ini bukanlah series yang melawan kapitalisme, Pak, tapi menggambarkan kapitalisme. Itu yang harus kita bedakan. Dan di Squid Game pun nggak dijelaskan bagaimana cara mengalahkan sistem atau meruntuhkan sistem, seenggaknya sampai season 1 ini. Dan itulah kenyataan yang harus kita hadapin di kehidupan kita sekarang. Kita nggak akan pernah bisa melawan kapitalisme, Pak. Kapitalisme itu begitu kuat dan adaptif, cuy. Semua bentuk ilusi kedaulatan dan kebebasan harus kita telan, Pak. Kita itu semacam boneka kayu pertunjukan yang digerakin sama benang. Sebagian besar dari kita nggak menyadari kalau benang itu ada. Tapi sebagian yang lain mungkin saja sadar kalau selama ini benang itu ada. Tapi tetap aja itu nggak akan mengubah apa-apa, Pak. Karena nggak ada yang bisa kita perbuat. Jadi ya kapitalisme itu nggak akan hancur cuma karena lu nongkrong waktu senja gitu. Ngopi sama abang-abangan idola lalu nge-tweet alerta gitu. Atau bahkan kalau lu dan Besti berencana akan berkumpul dan menduduki pusat niaga ibu kota, ya itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Nah kalau kalian punya tambahan informasi yang lain atau hal menarik yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.